Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyono Regina, CEO Bank Syariah Indonesia Aceh, mengucapkan selamat belajar Al-Quran melalui program Serambi Tahsin. Semoga program ini menjadi ikhtiar kita bersama untuk menjadi lebih dekat dengan kalam Allah. Selamat belajar, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita melanjutkan pembahasan kita tentang hukum-hukum tajwid yang ada pada surah Al-Ghashiyah. Sebelumnya kita telah membahas hukum tajwid yang ada pada ayat pertama sampai ayat ke-12. Sekarang kita lanjutkan dari ayat 13 sampai dengan ayat 18. Jadi sebelum kita membahas hukum tajwid yang ada pada surah ini, kita terlebih dahulu membacakan surah ini dengan baik dan benar sesuai dengan kaedah tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthuthah. Afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at. Fiha sururun marfu'ah. Pada kata fiha sururun tanwin berjumpa dengan mim, hukumnya adalah al-idgham. Jadi martabah gunnahnya ataupun level gunnahnya ada pada level pertama, yaitu paling sempurna. Kemudian sururum di sini kita jangan lupa membalikkan dhammah mulut kita pada posisi semula. Sururum, jangan sururum marfu'ah, tidak. Karena dia merupakan tanwin. Tanwin itu sama dengan nun mati. Maka ketika huruf itu disukunkan, maka dia akan kembali pada posisi semula. Sururum, jangan sururum. Kemudian wa akwabum mawdu'ah. Pada kata akwab di sini kaf dalam keadaan sukun. Huruf kaf memiliki beberapa sifat. Sifat yang paling sering kita bahas adalah yaitu dia merupakan huruf syiddah dan juga dia merupakan huruf al-hamsu. Syiddah yaitu tidak mengalir suara. Ketika kita baca wa'ak, maka kita pada saat itu sedang memberikan sifat syiddah pada huruf kaf. Kemudian kita mendatangkan lagi sifat hamas, yaitu sifat mengalir nafas. Makanya kita baca wa'ak, ak. Ketika kita melepaskan pangkal lidah kita dengan langit-langit atas, maka kita sedang memberikan sifat al-hamsu untuk kaf. Kemudian wa'akwabum, bum tanwin berjumpa dengan mim. Hukumnya adalah tanwin berjumpa dengan mim, hukumnya adalah al-idgham bi ghunnatin. Karena nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan mim, hukumnya adalah idgham bi ghunnah. Artinya gunnahnya yang paling sempurna. Tidak ada lagi yang paling sempurna di selain idgham ini. Dan juga salah satu yang sempurna, yang paling sempurna, yaitu ketika mim atau nun yang bertasydid.
Kemudian maudhu'ah. Maudhu'ah. Maudhu'ah sama juga dia merupakan kalimah yang diakhiri dengan ta'ul marbutah, at-ta'ul marbutah. Ta marbutah yaitu ta yang ketika kita wakafkan kita wakafkan dalam keadaan ha, ya. Jadi berikan hak-hak yang kita berikan kepada ha, seperti hamas ataupun ar-rikhawah, yaitu maudhu'ah, maudhu'ah, jalankan suaranya dan jalankan nafasnya. Kemudian pada kata wa namariqu masfufah, masfufah, pada kata wa namariqu kita sering memberikan harakat yang tidak sempurna. Ada yang membaca wa nama, namun yang benar adalah wa nama, bukan nama, enggak. Wa namariqu masfufah. Kemudian mim berjumpa dengan shad, yang mana huruf shad adalah huruf yang isti'la, sedangkan mim merupakan huruf yang tipis. Jadi huruf tipis berjumpa dengan huruf yang tebal. Jangan sampai kita menipiskan huruf yang tebal ataupun sebaliknya. Jangan sampai kita menebalkan huruf mim. Jadi jangan baca maus, tapi maus. Jadinya maus. Wa namariqu masfufah. Kemudian setelahnya wazarabiyu mabthutha. Wazarabiyu kita nabrahkan. Kenapa? Karena di sini ada ya yang dalam keadaan bertasydid, yang mana ada kalimah-kalimah ataupun ada tempat di mana kita harus menabrahkan kalimah dalam Quran. Contohnya adalah ketika ia dalam keadaan bertasydid. Pada kasus ini kita dapati biyu, wazarabiyu. Apa itu nabrah? Nabrah adalah menekankan suara sedikit daripada yang biasanya. Wazarabiyu mabthusah. Kemudian setelahnya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Pada kata yanzuru ada nun berjumpa dengan dha, huruf dha. Makhrajnya adalah ujung lidah berjumpa dengan ujung gigi atas. Maka dibaca dha, bukan dha, bukan di belakang gigi, namun dha, Allah. Itu yang pertama, makhraj dha. Kemudian ikhfa seperti yang telah kita sampaikan, dia mengikuti huruf yang setelahnya. Dha merupakan huruf yang tebal. Jadi karena dha huruf tebal, jadi ikhfa juga harus tebal. Kita harus membaca ya. Kita naikkan suara kita ke atas atau menaikkan pangkal lidah kita. Bukan ya, tapi yang benar adalah ya zuru. Kemudian pada kata ilal ibili ada huruf lam yang sukun. Jadi lam sukun kita baca dalam keadaan bainiyah, yaitu di antara syiddah dan rikhawah. Dia huruf tengah-tengah, tidak tertahan dan juga tidak mengalir dengan sempurna, namun di tengah-tengah. Ilal ibili. Kemudian kaifa khuliqat, ada huruf ta yang disukunkan, yang mana ta mempunyai sifat syiddah ataupun tertahan suara, dan juga mempunyai sifat al-hamsu, yaitu mengalir nafas. Jadi kita baca khuliqat. Jadi kita tahan dulu khuliqat. Ya, setelah kita tahan, kita berikan sifat hamas. Caranya adalah kita lepaskan antara lidah kita dengan langit-langit atas. Khuliqat. Namun dalam melepaskan lidah kita dengan langit-langit atas, jangan sampai berlebihan sehingga menjadikan huruf ta itu huruf sin. Khuliqat itu berlebihan. Tapi yang benar adalah
khuliqat. Kemudian wa ila samai kaifa rufi'at. As-sama di sini merupakan mad wajib al-muttasil, panjangnya boleh 4 ataupun 5 harakat. Wa ila samai kaifa rufi'at. Kemudian as-sama, sin juga merupakan huruf ar-rikhawah, yaitu mengalir suara. As-sama kaifa rufi'at. Rufi'at sama dengan khuliqat, diakhiri dengan ta yang mempunyai sifat syiddah dan mempunyai sifat hamas. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang bisa berbagi, lanjut kasih beasiswa? Mudah. Beyond by BSI, semua jadi mudah.